kondisi existing saat ini setelah 22 April memang sangat berfluktuasi, yaitu penurunan harga TBS yang dulunya diduga kalau petani plasma itu akan lebih tahan akibat turbulensi ini, ternyata baik plasma maupun petani swadaya itu sama-sama anjlok. Keanjlokan ini dapat kita lihat itu mencapai 56,8% pada level petani. Ya, kalau kita lihat pada level petani begitu besar anjloknya harga TBS, tentu ini bukan lagi namanya fluktuasi turbulensi gitu. Ini akibat pemahaman dari semua pihak yang tidak memahami konsep daripada keinginan Pak Presiden adalah untuk mengamankan ketersediaan minyak goreng, tetapi semuanya jadi terdampak gitu. Oke, baik Pak Gulat. Ini kan kalau kita perhatikan harga TBS turun begitu ya di saat harga acuan dari CPO juga terus naik begitu. Bahkan para pelaku usaha juga justru membuat minyak goreng begitu ditahan dan juga tidak kunjung didistribusikan ke pasar ataupun ke masyarakat dan harganya juga tak kunjung turun. Ini bagaimana Pak Gulat? Sedangkan kalau kita lihat ataupun kita perhatikan kebijakan dari Presiden Jokowi juga tidak akan begitu melepas ekspor apabila juga harga dari minyak goreng juga tak kunjung turun. No. Jadi persoalannya bukan di situ. Minyak goreng itu ada di pabrik-pabrik minyak goreng. Tetapi persoalannya minyak goreng itu tidak sampai ke konsumen, itu kesalahan daripada distributor atau distribusinya. Kita juga nggak bisa memaksakan produsen minyak goreng harus bertanggung jawab mengurus sampai distribusi ke masyarakat. Maka oleh karena itu, saya selalu mengatakan bahwa minyak goreng itu ada, minyak goreng curah ya, ada itu di pabrik-pabrik. Tetapi pengiriman distribusi dari pabrik ke D1 ke D2, D2 kepada pengecer itu ada kendala. Di mana harga head yang ada itu 14.000 adalah termasuk biaya transport. Setelah dihitung-hitung biayanya itu hanya mampu ke D1. Nah, oleh karena itu para distributor sedikit kurang tertarik mengerjakan ini. Jadi kita tidak boleh semerta-merta menyalahkan pabrikan. Minyak goreng ada. Itu saya pastikan. Saya sudah cek kepada beberapa pabrik minyak goreng besar bahwa itu semua mereka siap membagikan mengeluarkan dari pabrik. Tetapi distributor yang mengerjakan itu minim. Makanya kami sangat setuju dengan turun gunungnya itu Bulog ya. Dan juga PPI ya, Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk membantu ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asumsi yang digunakan dasar oleh pemerintah bahwa pengguna minyak goreng itu adalah masyarakat yang ada di pedesaan ataupun di kabupaten, itu kurang pas. Karena ternyata dari data-data yang kita dapat itu ternyata 40% konsumen daripada minyak goreng curah itu ada di kota-kota besar. Nah, minyak curah itu dibuat dalam bentuk curah kan tidak mungkin masuk ke dalam pasar modern. Kalau minyak curah itu cenderung di pasar-pasar tradisional, pasar kaget dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita juga harus mencermati. Nah, di sinilah peran penting dari Bulog. Atau seperti usul kami sejak awal-awal terjadinya turbulensi ini adalah minyak goreng curah itu dikemas dengan kemasan sederhana. Jadi ini yang juga ikut subsidi. Jadi bisa masuk ke pasar-pasar modern. Jadi kendalanya yang dua itu aja. Saya sampaikan kepada kita semua bahwa minyak goreng itu hasil pengamatan kami ada. Tinggal bagaimana memantapkan distribusinya. Dan ini kita berpacu dengan waktu. Petani sawit sudah sangat menderita akibat larangan ini. Demikian. Oke, baik, minyak goreng sudah dipastikan ada begitu ya, tapi kalau kita lihat lagi realita di lapangan, nampaknya juga harganya juga belum mencapai ekspektasi dari pemerintah di harga 14.000 per liternya. Apakah memang Anda di lapangan juga melihat ada pelaku usaha yang masih melakukan penimbunan minyak goreng, Pak Gulat? Saya sampaikan sekali lagi, minyak goreng itu head 14.000 itu hanya sampai masuk ke D1. D1 ke D2 itu 14.000 jebol. D2 kepada pengecer jebol. Makanya tidak heran kalau di masyarakat saat ini memang sudah agak menurun ya. Sebelumnya minyak goreng curah itu berada pada angka 18 sampai 20.000, sekarang sudah berangkat pada 16.000. Tapi perlu kerja keras semua pihak bahwa minyak goreng head 14.000 itu akan jebol setelah D1. Nah, kalau dikatakan ada yang bermain mengemas ulang lah, itu tidak bisa kita pungkiri ada, tetapi itu kecil sekali. Yang perlu kita kerja keras saat ini adalah bagaimana minyak goreng itu sampai ke masyarakat dengan head 14.000 di luar uang transport dan menggunakan kemasan sederhana yang termasuk dikemas. Sehingga teman-teman yang ada di perkotaan bisa juga mendapat minyak goreng curah kemasan sederhana yang disubsidi. Itu solusinya.